adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan Kamorlan dalam sekolah minggu online kali ini. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian pertama, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Musik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Nah, bagaimana adik-adik? Lagu yang pertama seru kan? Yesus ada di dalam rumahku. Lagu yang kedua, hari ini kurasa bahagia. Bahagia kenapa? Bahagia karena Yesus ada di dalam rumahku. Musik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yang ketiga, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu lagu yang ketiga ya adik-adik. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Musik. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Di sini senang, di sana senang, semua jadi senang. Di sini senang, di sana senang, semuanya jadi senang. La 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 Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah memuji akan kebesaran kasih Tuhan dalam hidup kita. Saatnya kita akan memulai sekolah minggu kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau sungguh sangat baik,
sehingga hari ini kami dipertemukan dalam sekolah minggu online lagi ya Bapak. Berkati kami, berkati anak-anak kami juga Tuhan, agar mereka tetap semangat dalam mengikuti sekolah minggu online hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyi 2 buah lagu. Yang pertama itu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Lalu yang kedua firman Tuhan Ku Dengar. Musik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Lebih semangat lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya adik-adik, tiba saatnya untuk katong membaca dan mendengarkan tentang firman Tuhan. Untuk itu mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Bapa di surga Bapa, tiba saatnya kami menyerahmu untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan Bapa. Kiranya Kau berkati firman ini bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami hari pas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan dari Matius 28 ayat 11 sampai ayat 15. Sekali lagi, Matius 28 ayat 11 sampai ayat 15. Kalau semua sudah mendapat, Karinta akan membacakan bagi kita. Dusta Mahkamah Agama.
ayat 11, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ketika mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah benar atau hoax. Nah, kita baru saja merayakan Paskah. Paskah artinya, pasti adik-adik tahu kan? Kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah semua peristiwa yang Tuhan Yesus lalui, mulai dari Tuhan Yesus disiksa, dipukul, disalibkan, dan akhirnya Tuhan Yesus mati dan harus dikuburkan. Ketika Tuhan Yesus dikuburkan, Tuhan Yesus, kita tahu semua bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, pagi-pagi hari di hari Minggu, di hari yang ketiga, Maria Magdalena dan Maria lainnya datang ke kubur Yesus untuk melihat keberadaan Tuhan Yesus di dalam kubur itu. Tapi, apa yang terjadi? Tuhan Yesus telah bangkit. Kemana dia pergi? Dia akan menampakkan diri kepada orang-orang yang masih percaya kepadanya. Ketika Maria Magdalena dan Maria lainnya datang di kubur Yesus, mereka tidak mendapati Tuhan Yesus ada di dalam kuburnya. Kemana dia? Nah, ada satu peristiwa yang Karinta mau ceritakan di sini. Apa itu? Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, banyak orang yang masih belum percaya tentang Tuhan Yesus. Semua orang belum benar-benar yakin bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang akan hidup. Jadi, para penjaga-penjaga kubur Yesus juga menyaksikan kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi, karena mereka ketakutan, banyak yang takut, banyak yang ragu-ragu, banyak yang bimbang tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan para penjaga itu menceritakan kepada imam-imam kepala yang ada di tempat mereka. Apa yang mereka beritahukan? Mereka beritahukan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tapi karena imam-imam kepala tidak mau percaya ke informasi itu, maka mereka menyuruh para penjaga untuk memberitakan kabar yang hoaks. Adik-adik tahu artinya hoaks? Hoaks artinya bohong. Dan para imam-imam kepala menyuruh penjaga-penjaga itu untuk menyampaikan bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit. Tetapi mayat Tuhan Yesus dicuri oleh murid-murid Tuhan Yesus. Untuk apa? Agar mereka tidak benar-benar memberitahukan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Padahal Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia akan menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan menunjukkan bekas paku di tangannya, di kakinya, bahkan lambungnya. Nah adik-adik, semua orang di Yerusalem akhirnya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit, tetapi murid-murid Tuhan Yesus yang mencuri mayat itu. Nah adik-adik, semua itu adalah salah, bohong. Berita yang disampaikan tidak boleh disampaikan dengan bohong, tetapi harus menyampaikan berita yang benar. Jadi, cerita hari ini mengajarkan kepada kita semua untuk tidak berbohong. Berbohong itu apa? Berbohong itu dosa. Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kalau adik-adik berbohong kepada orang tua akan marah.
Kalau adik-adik berbohong kepada teman-teman akan marah dan menjauh kita. Apalagi kalau adik-adik bohong tentang Tuhan Yesus, maka adik-adik tentu tahu bahwa Tuhan akan sangat marah ketika adik-adik berbohong, bercerita tentang kebenaran Tuhan Yesus. Jadi mulai sekarang, adik-adik harus berani menceritakan kebenaran Tuhan Yesus di mana saja berada. Jangan takut dan jangan berbohong. Harus bisa menyampaikan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, Tuhan Yesus telah mati bagi semua umat manusia. Nah adik-adik, kalau adik-adik suka makan makanan yang enak, pasti adik-adik mau ceritakan semua tentang enaknya makanan itu. Jadi, kalau adik-adik sudah merasakan kasih Tuhan dalam hidup, adik-adik harus berani menceritakan kepada semua orang bahwa kasih Tuhan itu indah bagi kita. Sekian cerita dari Karinta. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Nah adik-adik, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan firman Tuhan itu sebagai suluh dan pedoman dalam memupuk akan iman Kristen kita. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Untuk itu, Kakak Morlan berharap kita semua lipat tangan, tutup mata, dan kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami sampai saat ini Bapa. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kami. Tuhan memberkati kami, biarlah firman Tuhan menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak dalam masa pandemik ini. Tuhan, kami tidak bisa bertemu dengan mereka. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai mereka dalam setiap sekolah mereka Tuhan, masa depan mereka bersama dengan orang tua mereka. Allah tetap memberkati dan melindungi akan mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan buat orang tua mereka, berilah mereka kesehatan, umur panjang, berkat dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah mereka terus diberkati Tuhan, agar nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Bapa yang baik, Bapa yang murah dan makasih, kami juga berdoa Tuhan Yesus menyerahkan akan kami sebagai pelayan-pelayan PAR di Jemaat Petra Oepoi. Biarlah Tuhan tetap memberi kami semangat, memberi kami hikmat, memberi kami kegembiraan dalam hati kami untuk melayani akan anak-anak ya Bapa. Kami yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan Yesus tetap menolong dan memberkati kami. Biarlah kami mendapat pekerjaan yang datang daripada Engkau sendiri. Kami juga yang bergumul Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, Allah memberkati. Baik kami sebagai pengajar yang masih bergumul dengan tugas akhir kami, Allah juga memberkati. Tuhan Yesus yang baik, tak lupa kami berdoa untuk anak-anak kami yang sakit, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah lewat kuasa Tuhan, lewat cara Tuhan, Engkau menopang mereka lewat setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, agar mereka dapat sembuh dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang murah dan makasih, kami juga rindu Tuhan agar pandemi COVID-19 ini berakhir dan kami dapat bertemu, baik kami sebagai pengajar maupun anak-anak, bertemu dalam rumah-Mu, agar kami dapat memuji dan memuliakan akan kebesaran kasih Tuhan dalam hidup ini. Berkati kami terus Tuhan, orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan juga Engkau memberkati. Tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk
pemimpin-pemimpin kami, baik yang berada di pusat maupun sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Allah juga memberkati mereka ya Bapa. Bapa Surgawi, Bapa yang murah dan makasih. Ini doa dan harapan kami, ini sembahyang kami, Engkau mendengarnya dan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Adik-adik, sampailah pada penghujung akhir sekolah minggu kita hari ini. Nah, kita akan mengakhirinya dengan satu pujian semangat. Shalom, 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 shalom. Musik. Shalom, shalom, shalom.